semuanya, kembali lagi bersama aku Kaira di LA Talk Inspirasi Muda Mudi. Nah, kayak di sini kita tuh bakal bahas tentang banyaknya bahas tentang pendidikan nih teman-teman. Nah, pernah nggak sih kalian tuh ngerasa bingungan kalau misal ditanya mengenai cita-cita? Karena kan itu pasti bakal bingung banget ya, misal mikir dulu gitu kan. Nah, rupanya hal ini tuh banyak terjadi loh sama kita, sama teman-teman atau sama anak-anak juga. Nah, nggak jarang hal itu menimpa orang-orang sekitar kita, termasuk adik kalian mungkin, teman-teman kita mungkin. Nah, biasanya anak itu kalau mulai masuk ke usia remaja, itu kan pasti banyak yang nggak tahu apa yang bakal terjadi sama dirinya di masa depan. Pasti mereka bakal menanyakan hal itu. Terus, tapi walaupun eh, bisa terjadi begitu saja, kita tuh perlu juga loh mengetahui cita-cita atau mimpi kita tuh mau jadi apa di masa depan. Karena terutama nih ya, pasti itu dalam membantu hidup kita menjadi lebih terarah sama tujuannya juga jelas. Khususnya dalam pendidikan dan karir, ya kan? Nah, selain itu, memiliki cita-cita juga bisa membantu kita dalam memahami diri sendiri nih, teman-teman. Contohnya seperti mengenal apa yang kita suka, hingga bakat yang terpendam yang selama ini tuh kita nggak tahu kalau kita tuh punya bakat itu. Iya. Terus ada beberapa cara juga yang bisa dilakukan oleh mereka yang sedang kebingungan dalam menentukan cita-cita. Nah, cara ini bisa diterapkan oleh berbagai kalangan yang sedang bingung menentukan masa depannya, termasuk anak-anak dan remaja. Nah, di sini kita bakal membahas hal mengenai hal itu nih, teman-teman. Ya, gimana cara-caranya kita tuh menentukan masa depan, terus cara belajar yang efektif, dan lain-lain itu kita bakal bahas di LA Talk Volume 3 GPM Leader Academy. Nah, di sini kita juga aku bakal bahas bersama Kak Bobby sebagai praktisi pendidikan dan juga Kak Nanda sebagai mahasiswa UI. Nah, boleh diperkenalkan dong dirinya. Ya kan? Halo, perkenalkan nama aku Dasra. Aku sering panggil Nanda dari jurusan Geografi 2003 sebagai mahasiswa UI. Sebagai mahasiswa UI 2003. Selamat malam semuanya. Halo Kak Nanda. Semua kenal ya dari kamu gini, kamu ya guru ya. Guru alhamdulillah sudah dari 2005. Jadi Wah. sebenarnya jadi guru juga nyasar. Nyasar, tapi Iya, kalau teman tebal, Ah. akhirnya ketagihan jadi Oke. gitu kayak. Salam kenal ya semuanya ya. Salam kenal juga Kak Bobby. Iya. Di sini kita bakal mengulik yang tadi udah aku bahas, mengulik mengenai pendidikan, terus cara mengembangkan diri juga. Oke, kita langsung mulai aja kali ya Kak. Pertanyaan yang pertama. Oke, first of all, seperti yang orang-orang udah ketahuin, pendidikan di Indonesia itu kan bisa dibilang relatif rendah ya, atau lumayan tidak begitu dipedulikan lah, gitu kan. Nah, kira-kira aku mau minta pendapat nih dari kakak-kakak sekalian. Kira-kira kenapa sih pendidikan di Indonesia tuh bisa tertinggal? Kayak mungkin bisa tahu gitu contoh kesalahan kita tuh apa ya gitu. Sampai bikin warga Indonesia tuh kurang aware sama pendidikan. Boleh dibahas dari kamu dulu? Siap, siap. Tapi bukan pengamat ya. Iya, Bukan boleh. ahlinya dia. Itu cuma curhat sedikit. Iya, Curhat iya. sebenarnya. Nah, gitu ya. Yang ngelihat fenomena orang itu gimana? Jadi sebenarnya mungkin bermula di saat kita harus membenarkan paradigma kita. Paradigma kita sebagai paradigma kita memandang diri kita seperti apa sebenarnya. Maka kita orang tua tuh biasa orang tua kesalahannya gitu. Memang pendidikan itu adalah ujian. Kalau nilainya bagus, berarti pendidikannya berhasil. Ya. Nah, kalau dia bisa jadi ngomong ya. Nah, gitu ya. Omeli. Iya, oke di tolak kamu itu nggak boleh majang nilai itu nggak boleh. Majang nilai, ngasih tahu ranking itu sangat diharamkan. Karena semua orang itu akan berkembang dan akan tumbuh sesuai dengan fitrahnya masing-masing ternyata. Iya, Jadi membandingkan orang ke orang itu adalah kesalahan dalam dunia pendidikan. Nah, itu mungkin salah satunya. oh iya. Nah, ya mungkin itu menjadi sebab akhirnya kenapa pendidikan kita tidak bisa mengakomodir itu. Nah, bagaimana kekhususan atau bakat yang dimiliki oleh setiap orang di saat lahir itu tidak akomodir di dalam pendidikan kita. Nah, mungkin itu yang menyebabkan akhirnya si anak, ya mohon maaf ya, karena kita tuh sebenarnya menjadi korban.
gitu dari paradigma yang salah tentang pendidikan. Nah, di saat paradigma kita benar semuanya sebagai sebuah bangsa tentang bagaimana sih sebenarnya pendidikan itu, nah itu insya Allah tuh akan hadirlah kurikulum yang baik ya, fasilitas yang memadai gitu ya, dan yang terpenting sebenarnya dalam pendidikan itu adalah lingkungan. Ya, betul, betul. Nah, lingkungan itu harus sinkron nih antara lingkungan sekolah, di rumah, dan masyarakat. Nah, alhamdulillah nih GPM luar biasa ya. Dengan hadirnya di daerah ini nih, padahal nih kita bisa menciptakan lingkungan terbaik buat ya minimal di lingkungan kita lah. Mereka punya semacam inspirasi lain selain di sekolah. Mungkin di rumah juga bisa diakomodir dengan keterbatasan pengetahuan orang tua. Karena ternyata orang tua itu bersekolah. Iya, harusnya sekolah juga. Sayangnya nggak ada sekolah orang tua, nggak ada. Sebenarnya harusnya orang tua juga perlu sekolah, gitu ya. Jadi sehingga mereka. Nah, tapi dengan mudah-mudahan ya, Kak Bobi dan Kak Heri di daerah akademi itu berharap banget sih sebenarnya warga GPM mensupport kegiatan kita sehingga kita bisa ciptakan nih sebuah lingkungan yang istilahnya itu mengkayakan generasi-generasi kedepannya sehingga inspirasi-inspirasi yang mereka sehingga lingkungan yang hadir di GPM itu bisa menginspirasi mereka gitu. Contohnya Kak Nanda, ada Kak Kaira ini luar biasa ya, calon host Trans TV. Nah, ada lagi ke Siva ya. Nah, jadi mungkin dengan inspirasi itu nih adik-adik itu mungkin bisa lebih berkembang nanti ke depan. Itu sih. Jadi paradigma kita yang harus dikembangkan tentang pendidikan. Di saat semuanya tepat, program, kurikulum, support system semua akan mengikuti. Betul. Itu menurut Kanada gimana? Kalau menurut interpretasi aku dan mana itu aku ini setuju sama Kak Bobi ya tentang paradigma. Nah, aku mungkin mau nambah dari Kak Bobi. Kak Bobi itu aku ngomongin kayak itu kembali lagi ke diri kita sendiri tuh buat gimana sih nanti kita pendidikan kita terus masa depan kita itu yang kita benahin tuh dari kita sendiri. Dari awalnya misalkan kita malas mau ngadain itu gantung pada diri kita sendiri gitu. Oh iya, betul. Jadi awal kita malas kita berpikir itu masa depan kita itu kayak gimana. Itu sih mungkin kalau dari aku ya karena kan banyak banget anak-anak sekarang tuh yang malas. Iya. Tapi kok kamu udah nanya kan? Inspirasi apa sih yang pernah kamu dapetin di sekolah? Coba itu aja. Di sekolah ya. Inspirasi itu pernah dapetin. Inspirasi itu kan aku tuh pernah dulu baca buku, dan di buku itu tuh ada istilah 80%, 20%. 20%. Jadi kalau di istilah itu mendapat 20% itu misalkan kita dari kelas 1 sampai kelas 3 kita benar dia belajar. Dari itu selama 3 tahun kita menjadi rapor, kita di sekolah itu sama dengan 80%. Dan 20% itu kita menjelang ujian nanti latihan ujian tulis nanti itu kita 20% berjuang di situ. Di bawahnya lagi 20% dan 60%. Itu tipe yang 20% itu dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh jadi kelas aku di kelas 3 dan di kelas 3 nya itu aku berusaha semaksimal mungkin tuh buat gimana aku nggak berhenti aku ikut semuanya itu aku dan alhamdulillah sekarang ada juga nih kalau itu teorinya si Nada itu namanya Pareto. Tapi punya juga tuh. Tadi kita boleh bahas. Boleh. Ya, bisa sendiri ya. Jadi 40-20 prinsipal. Itu luar biasa impact-nya. Jadi yang jelas nggak bahas ya. Oke, dia kan berarti udah dijelasin nih. Kalau dari Kanada kan udah dijelasin mengenai tipsnya lah ya buat itu. Tapi kan kalau dari kamu belum nih. Nah, tipsnya gimana sih biar kita tuh aware sama pendidikan itu, karena kan sekarang tuh kayak pendidikan tuh lumayan nggak begitu dipandang ya. Sama ya penglihatan aku sama anak-anak remaja tuh yang malah contohnya kayak males, kayak udahlah main aja, masih remaja, nanti aja. Nah itu gimana sih biar anak-anak tuh ngerti gitu loh kalau pendidikan itu penting. Kamu tadi kenapa mungkin nanya inspirasi di sekolah? Kenapa? Mungkin ternyata nemunya nggak di sekolah kan? Enggak.
Begitu lah dari dulu. Dari buku. Iya. Berarti kan dia susah menemukan inspirasi di sekolah. Mm-mm. Nah pertanyaannya yang salah anaknya terus sekolahnya. Ini ya. Ya mohon maaf ya, kami bukannya mendirikan sekolah ya. Tapi ya memang kompleks ya. Pendidikan itu kompleks sekali. Jadi ya terutama mau banyak hal ya. Kebijakan pemerintah, Betul. pengusaha ya, kemudian di pendidikan ya. Kalau itu masalah yang lain, itu kebijakan pengusaha jadi banyak hal sebenarnya. Ya, biar kita di pilihan ya. Dan Anda menemukan inspirasi itu bukan di sekolah ternyata. Beliau menemukannya di buku dan kesadaran itu enggak. Nah sebenarnya kalau mau pendidikan itu berarti buat anak dan anak merasa oh dia butuh nih pendidikan. Harusnya tadi sekolah bisa melahirkan inspirasi buat mereka. Nah, karena sekolah itu ya gitu kan ya. Iya. Awalnya udah gimana gitu kan. Nah, kebanyakan tugas. Belum ujian, belum judgement nih. Yang paling parah itu sebenarnya mohon maaf ya, Bapak Ibu semua dan pemangku pendidikan ya. Judgement itu sangat berbahaya buat. Oh iya betul. Nah, di saat kita menjudge anak kita dengan pencapaiannya kita bandingkan dengan temannya, itu sangat berbahaya sekali. Itu bisa merenggut kepercayaan diri dia dan itu bisa meruntuhkan konsep diri dia. Dan di saat konsep diri dia sudah runtuh, itu kiamat. Anak susah untuk bangkit lagi dia. Iya, traumatik sebenarnya. Itu Karena berbahaya sekali. udah menurun banget. Iya. Karena di saat ego seseorang itu disentil atau dia kena, itu sangat bahaya. Nah itu perlahan pernah itu nanti istilah toksik ya, Oh ya. toksik. Nah toksik itu ternyata judgement itu toksik buat si murid, Iya. judgement itu toksik buat si anak, itu toksik buat jiwanya. Kalau jiwanya sudah teracuni, nah dia hati-hati tuh, Iya. mati dia. Karena menanggapnya juga mereka kemana-mana. Iya. Nah jadi mungkin kalau Kira mau nanya tips nih biar anak semangat sekolah, Mm-mm. ya itu tadi pertama sekolah, rumah dan lingkungan harus sejalan nih sebenarnya. Iya. Sejalan dalam hal apa? Bisa memberikan inspirasi. Makanya kadang-kadang orang tua tuh bilang ini, sekolah yang bagus yang mana sih? Iya. Gitu ya. Nah orang tuh kadang-kadang sekolah yang bagus itu kata si ani, kata bapak itu, kata bapak ini. Oh, alumni bagus-bagus. Sebenarnya sekolah yang bagus bukan itu. Sekolah yang bagus itu adalah sekolah yang sinkron antara sekolah dengan rumah. Oh iya. Dan hebat lagi kalau sinkron dengan lingkungan. Karena gini deh, banyak orang lomba-lomba nih, anaknya masukin SDIT, Iya. tapi bapaknya nggak sholat. Aduh. Nah, Oh iya paham. emaknya suka pamer, nah, suka ngerupi, ya. Oh iya. Nah itu nggak sinkron. Berarti saat itu SDIT, sekolah IT itu nggak bagus buat si anak. Karena di saat di sekolah dibangun, ternyata di rumah diruntuhkan. Jadi enggak. Value-nya ya. Kalaupun dapat itu mungkin miracle, keajaiban. Iya. Tapi di saat sekolahnya sama rumah, contohnya ya Kak Ustadz misalnya, atau ibu-ibunya sering ikut pengajian. Kalau anaknya di SDT, bapaknya sholat, rajin ke masjid, ibunya rajin pengajian, pelan-pelan. Itu baru sekolah yang baik namanya. Iya betul. Itu kayak kira-kira. Jadi ininya harus balance lah ya semuanya. Harus yang pelan. Karena pasti kayak kalau misal nggak balance tuh anak juga bingung nggak sih? Bingung mau pilih yang mana. Kok di sekolah diajarin ini, kok di rumah Wah, nanti di rumah diajarin ini, kok di sekolah enggak? nah, Terus nanti wah bingung banget sih. bingung lah. Itu nanti jadinya. Si anak tuh konflik apa? Konflik batin. Jadi kayak bingung sebenarnya apalagi kan pemikiran anak-anak tuh beda-beda gitu. Jadi Kamu dari jadi dia nggak tahu dia harus ngikutin ke yang mana. Bisa aja ngikutin yang baik, alhamdulillah. Tapi kalau yang kalau misal malah ngikutin yang buruk kan, itu yang bisa jadi masalah. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya kan metode pembelajaran di Indonesia ini kan lebih mengandalkan textbook ya daripada sisi aplikatif atau kayak lebih mempelajari materi daripada dia tuh mempraktekkan. Mungkin ada beberapa sekolah yang udah praktek, yang udah kayak dijelasin sama gurunya, terus habis itu besoknya praktek. Ada yang kayak gitu, tapi kan masih banyak banget di Indonesia tuh yang nggak melakukan hal itu ya. Nah, gimana sih menurut Kak Bob ini kan
sebagai guru lah ya, itu metode pembelajaran yang harusnya tuh mampu memberikan pemahaman bagi siswa-siswinya gitu. Kalau Kak Bobi kan ngajar itu di SD pernah ya, 3 tahun lah. Kebanyakan di SMP. Ya. Nah sebenarnya gini, kembali ke paradigma tadi. Kalau bagi Kak Bobi waktu di sekolah ilmu apa ya, mungkin sekolah yang berbasis alam ya. Nah, itu di sana kan memang di anak-anak tuh enggak. Jadi materi sebenarnya gini lah, kalau di dalam pendidikan sebenarnya materi itu semacam alat. Materi pelajaran itu bukan tujuan. Iya. Yang dia alat atau tools buat anak-anak pelatihan. Yang dilatih itu apa sebenarnya gitu kan? Sebenarnya kita harusnya membekali kalau kayak jadi yang tahu bilang gini. Dekatkanlah anaknya dengan kehidupan. Jadi sekolah itu harusnya bisa mendekatkan si anak dengan kehidupan dia. Jadi jangan bicara Transjakarta dengan anak Papua. Oh iya. Tidak. Nggak Jauh. nggak ngerti ya itu Nggak apa. kali ini. Tapi bicaralah hutan dengan orang-orang yang memang kayak di Kalimantan, bicara rawa ya di Kalimantan, bicara sungai. Nah sebenarnya yang dilatih itu bukan bagaimana anak-anak paham tentang ekosistemnya, bukan sebenarnya. Tapi adalah tadi kalau dibilang inspirasi apa sih yang lahir setelah dia mempelajari hal itu. Kalau dia tidak terinspirasi, itu nggak bisa. Pendidikan itu menjadi nggak ada maknanya buat si anak gitu loh. Nah, kau ini tidak sedikit nih. Kau itu mau lihat itu ada satu momen tugas nih dari sekolahnya itu untuk kan kalau biasa di SMP pasti mah ya bicara nih ASEAN, SMP ya. SMP kalau nggak salah di SMP dia kalau nggak salah nih ya. Nah akhirnya satu-satu si guru tuh luar biasa, bukan guru sih tapi si anak ini siapa dia bicara tentang ASEAN gitu. Nah kebetulan dia waktu itu inisiatif gimana rasanya kalau kita langsung ke kedutaan aja dia belajar gitu loh. Jadi dia ngasih temen-temen itu dia pergi ke kedutaan dia coba surat direspon kaget dia kan direspon wah ini seru nih. Nah dia pergi ke sana. Nah balik dari sana dia punya surat saya harus jadi diplomat. Akhirnya dia milih jurusan hati ya. Sekarang beliau dari Jepang. Wow keren sih. Perempuan dahsyat. Jadi sebenarnya kalian bisa bayangkan nggak? Kalau setiap hari sekolah bisa melahirkan inspirasi buat siswanya, itu banyak hal yang banyak potensi yang nggak pernah ada, mungkin bisa muncul. Nah, jadi kalau ditanya belajar pendidikan yang baik seperti apa, itu tadi sekolah harus banyak melahirkan inspirasi, ya. Jadi materi itu harusnya menjadi alat saja, bukan jadi tujuan. Dan dinilai apa? Nah, kalau di kurikulum aplikasi sekarang itu ada namanya UC. Ya, ini tekan buat leader kami juga nih kau dikasih ke Pak Heri ke Pak Heri waktu itu tentang ini ya. Yang pertama ada di depan ini misalnya ya. Oh ya. Critical thinking. Nah ini sebenarnya kemampuan nomor 21 yang perlu diasah buat anak kita. Critical thinking, creativity, kolaborasi dan komunikasi. Oh iya. Nah harusnya proses pembelajaran bisa mengakomodir 4 hal ini. Jadi melatih ini sebenarnya bukan melatih si materi ini. Iya, jadi nggak berfokus di materi aja. Nggak fokus di materi itu hanya alat untuk menimbulkan inspirasi. Skill yang dihadirkan adalah kapasitas tadi. Bagaimana bisa dia punya problem di lingkungan atau dikasih problemnya di pelajaran, dia mencari, nah dia berpikir itu critical thinking. Dia mempertanyakan, gimana caranya saya bisa menyelesaikan masalah ini. Oh iya. Yang kedua dia harus punya ide, kreativitas. Dia harus berpikir nih hal unik apa yang dia bisa lahirkan dari problem tadi, dan dia harus berkolaborasi, harus bekerja dengan tim. Biasakan anak kita bekerja dengan tim. Dan yang terakhir ini hal sebenarnya komunikasi. Iya komunikasi. Kalau mereka sudah terlatih kolaborasi, terlatih komunikasi, akhirnya lahirlah masyarakat yang gak baperan. Betul. Iya. Mereka mungkin ngapain? Dia mengolah dalam pikirannya, disebar isu ini, dia teliti dulu nih. Kalau sekarang kan orang gampang tergiring. Karena apa? Itu produk pendidikan yang berorientasi pada materi. Tapi di saat produk pendidikan berorientasi pada kecil tadi, akan bisa tuh
masyarakat digiring ke sana ke sini. Iya, betul betul. Ini kan dibelah kemarin. Iya. Macam-macam. Karena sekarang Dengan istilahnya kita aja terbelah. iya. Iya, mohon maaf ya, di Depok itu 2009 itu tingkat perceraian meningkat setelah pilpres. Ngaco tuh ya. Tapi mohon maaf ya, kan aneh gitu ya. Anda masa orang suami sih tidak karena yang satu cibong satu kampret, itu lucu kan? Nah, itu akibat dari pola Iya. pendidikan yang tidak menguasai 4C tadi. Mm. Ya, sekarang pemerintah usaha nih, meskipun ada pro kontra ya tentang kurikulum mereka, sebenarnya niat hukumnya baik. Iya. Nah, tapi mungkin implementasinya belum disiapkan, Kurang. belum disiapkan, dan sistem supportnya atau support sistemnya belum disiapkan. Maksudnya masih banyak perlu belajar gitu. Iya. Yang anak-anak butuh belajar, remaja butuh belajar, dan yang guru pun butuh belajar. Belajar. Biar sama-sama balance lah semuanya, biar sama-sama ngerti. Oke. Makasih Kak Bobi udah ngejelasin panjang lebar, dan itu benar-benar bermanfaat banget. Tanya apa dong? Dari Dani gimana? Coba sudah diambil. Enggak, itu pengalaman Pengalaman. Iya, gitu. Pengalaman aku sebagai Curhat. Curhat. Pasti yang memberatkan untuk sekolah. Mhm. Yang paling bikin buat apa gitu. Iya. pengalaman aku sebagai siswa ya kan. Buat material pelajaran kan sekarang kan aku itu 2000 kurikulum 2013. Terus sekarang udah kurikulum merdeka. Kan bedanya sangat jauh ya. Kan 2013 kan kita ada jurusan yang cuma itu IPA IPS. Dan kalau mereka kan kita kan ngajarin tentang di kelas kita baru kita di baik tadi gitu. Nah, sebenarnya tuh jurusan mereka tuh kurikulum mereka tuh sangat bagus buat sekarang karena kita kan waktu itu soft kita aktif kita tuh buat nanti di itu yang sekolah yang tadi paling penting tuh kalau menurut aku ya, kalau menurut aku tuh penting tuh di mana sekolah itu yang ngasih kita soft kita karena kan tadi kita lihat tuh di masyarakat kita kan Betul. yang penting soft dia Harus diasah dari awal. ya Tuh. Biar nggak nanti bingung. Karena kalau di tengah-tengah soft skill-nya udah segini terus tiba-tiba harus ganti kan bingung. walaupun materi kita boleh banyak kita pakai kita harus relate. Ya, betul. Bicara materi mah sebenarnya AI udah Iya. coba ini kan saya kultum tentang hari kemerdekaan langsung seru. Ayo ngapain? Iya, teknologi mah udah nggak bisa diituin. Kita bikin desain Disney juga udah Luar biasa. Oke, buat segmen 1 begitu dulu aja dari aku, Kanada dan juga Kak Bobi. Semoga bisa bermanfaat bagi kita, bagi kalian semua dan juga bagi kita yang masih belajar juga. Oke, sampai berjumpa di segmen selanjutnya. Dadah. Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama aku, Kaira, di LA Talk, Inspirasi Muda-Mudi. Nah, di sini kita lanjut ke pembahasan selanjutnya atau segmen selanjutnya. Jadi, di sini tuh kita mau bahas mengenai anak-anak yang zaman sekarang ini merasa kebingungan nih, Kak, tentang menentukan masa depannya sendiri. Nah, kadang mereka tuh ngerasa kalau mereka tuh nggak mampu duluan, terus mereka tuh ngerasa minder atau bahkan enggan gitu buat menentukan masa depannya. Dan itu kan pasti bakal berujung stuck di situ aja ya. Nah, atau mereka tuh masih menunggu kejelasan dari orang tuanya kah, atau ngikut-ngikut temen ujung-ujungnya. Nah, di sini aku mau nanya perspektif dari Kananda dulu sebagai mahasiswa UI yang alhamdulillah udah masuk UI ini. Waktu itu tuh gimana sih pengalaman Kananda sendiri untuk menentukan masa depan Kananda tuh gimana sih caranya? Ya dulu karena saya waktu ya awal aku pribadi itu aku dulu tuh beda SMA kita ya kitanya aku dulu dari SMA itu beda sampai aku sekarang ini itu kalau boleh cerita itu aku dulu di SMA Swasta di Jakarta di 2 tahun
di tahun ketiganya aku pindah ke SMA aku sama dari sekolah itu alhamdulillahnya aku terima di KB dari sana itu. Ya pokoknya tuh ya pokoknya kalian tuh gimana kalian mengakui impian kalian tuh tergantung kalian sendiri dari kemampuan kalian sama terus tergantung dari diri kalian dan kesediaan kalian tuh cara pelajaran sendiri kalian itu gimana gitu. Dan yang paling penting sih dukungan orang tua dan lingkungan sekitar tuh. Dan buat kalian sendiri tuh belajar sesuatu itu harus maksimal karena Iya betul. kalau tidak maksimal itu dapatnya yang lebih juga. Nah kalau misalnya kalian mau dapat maksimal ya kalian maksimalin juga untuk usaha kalian guys. Pokoknya jangan setengah-setengah lah ya, karena biasanya remaja-remaja sekarang tuh kerjaan setengah terus nggak suka tinggal. Telat nyobanya gitu loh. Iya. Harusnya ada skema di sekolah sendiri atau orang tua punya inisiatif gitu anaknya untuk banyak mencoba banyak hal. Nah di saat dia sudah bisa mencoba banyak hal dia menemukan mungkin semacam koneksi ya, semacam realita dengan fitrah dia gitu saat dia dilahirkan itu mau sebenarnya Allah itu ngasih amanah dibuat itu di bidang apa gitu. Setiap diri ternyata punya peran masing-masing. Iya. Gitu loh. Nah di saat kita punya peran itu Allah tuh sudah ngasih sebenarnya dalam diri kita tuh bakat-bakat alamiah yang harusnya dia harusnya dikembangkan dan dipupuk terus dengan cara apa? Ya pertama mungkin kalau kita punya sumber daya mungkin cek gitu anaknya dengan talent mappingnya kayak gimana gitu ya. Sejak dini udah ditahu tuh si anak tuh talentnya itu di mana sih sebenarnya yang teratas gitu. Sebenarnya semua kita tuh punya talent banyak ya. Cuman yang dominannya yang mana? Itu sebenarnya nggak bisa dikira-kira dengan hobi itu nggak bisa. Itu mesti digali gitu. Kalau kita mau menggali ya mencobalah banyak hal gitu. Sehingga dengan mencoba banyak hal pengalaman kita banyak sehingga kita bisa menentukan kayaknya aku passionnya di sini gitu. Nah tapi di saat kita udah gede nih baru mencoba tadi kayak bilang setengah pindah kan kasihan gitu waktunya udah nggak cukup untuk coba-coba. Nah terus gimana dong caranya kan gitu ya. Nah ya itu tadi kita pakai jalan pintas. Jalan pintasnya kita harus cek nih ada semacam alat yang atau kuesioner ya kita bisa pakai itu untuk menentukan konten itu di mana. Nah gitu loh kontennya di mana dia sekitar 40 ya 40 talent tuh kita diurutkan tuh dari yang paling dominan yang mana gitu. Nah itu shortcutnya kayak gitu tuh. Tapi kalau kita belum bisa ya berusaha lah mencoba banyak hal coba hobi ini hobi itu ternyata itu tadi mungkin di saat itu kita bisa menemukan tuh passion kita untuk belajar ini. Nah kalau jurusan mungkin beda nih dengan talent ya. Iya. Ini ya enggak ya. Iya jadi jangan anggap jurusan itu talent. Jadi beda sama tuh. Talent itu beda. Contohnya Kak Siva ya kalau nggak salah kemarin dia cerita tuh di mobil. Dia kan jurusannya itu ya. Itu Telkom ya. Oh iya tahu. Telkom ya teknik ya. Ternyata talentnya di mana juga? Di seni. Itu dia. Jadi teman-teman juga paham ya bedakan antara talent dengan jurusan yang akan diambil gitu. Kalau jurusan yang diambil itu biasanya nih ya terpengaruh dengan orang tua. Apa dia atau kan punya misi sendiri orang-orangnya gitu ya. Nah tapi orang tua juga harus balance nih ya. Harus bisa kemauan orang tua dicek dulu si anaknya dia punya talent nggak di bagian itu gitu loh sehingga jangan sampai nanti si anak tuh merasa kok gak gua banget gitu kan nah, itu lain ya tapi kalau di saat jurusan yang diambil inline sama talentnya udah enak banget itu asli kamu akan menemukan dalam kondisi flow tuh kamu mengalir kamu merasa pokoknya enjoy banget tahu Rocky Gerung nggak? Itu kamu bayangin juga dia punya 5 jaket awal kuning UI wow di 5 jurusan kuning iya oh iya kira yang diselesaikan mana? yang mana? Filsafat karena dia ngerasa flow-nya jadi dia nyoba semuanya iya tapi kan nggak semua orang bisa iya enggak itu tergantung iya juga kan nah makanya buat teman-teman ya yang masih muda masih SMP SD atau orang tua nih ya yang masih punya anak kecil mungkin ada baiknya memberikan banyak pengalaman
malam juga di Gekom ada banyak hal ya. Iya, banyak Nah, banget yang kita bisa ada dicobain. di religinya juga ada, kita di seninya ada, di olahraga juga ada. Ya, misalnya Manggala jadi warga gitu. Itu banyak aja. Iya. Iya. Karena kita menyediakannya banyak banget Iya. buat mengembangkan diri gitu. Nah itu lidah akademi ya. Tinggal kali ini gimana Bang? Iya, tinggal kalian aja. Tujuan sendiri gitu ya. Iya. Udah kalau padahal anaknya nggak ada di bidang itu, tapi dia maunya itu dan itu bakal ngadet-ngadet lah istilahnya. Nah itu mungkin pengalaman dikit nih. Kalau kakek Rika tuh punya teman suatu saat isu. Kebetulan orang tuanya kalau nggak salah bagian hukum ya. Bagian hukum. Nah ikutlah kuliah di hukum dengan sangat terpaksa. Nanti kalau orang tua nih, orang tua hati-hati nih ya. Nah, suatu saat itu sangat menyakitkan buat orang tua. Kenyataan di saat dia sudah lulus, dia bilang, Papa, maaf, saya sudah menyelesaikan apa yang Papa minta. Ini ijazah saya serahkan, karena Papa sekarang sudah jadi sarjana hukum. Sekarang biarkan saya meniti karir saya sendiri. Itu kamu bayangin coba. Gimana pedihnya jadi orang tua yang digitukan sama si anak. Ya makanya harus ada apa ya, harus ada komunikasi yang baik juga Jadi antara kalau kamu nih yang masih remaja SMA lah ya, jalin lah coba komunikasi sama orang tua. Mamanya punya apa sih gitu ya, nanti coba ditolerir lah, ditoleransi ya. Yang tengah-tengah, kalaupun itu berbenturan yang tengah-tengah yang mana ya. Kalaupun harus memilih mengabdi kepada orang tua, jangan lupa kamu juga harus cari kegiatan yang gue banget tadi. Iya, biar gitu. Dua-duanya sama-sama jalan. Sama menjalankan. Mungkin kayak gitu kali ya. Oke, terima kasih buat kamu dari Nada yang udah ngejelasin. Oke, terus juga nih ya, sebagian besar dari teman-teman di sekitar kita itu kan bahkan diri kita sendiri itu mungkin sering mikir kayak gimana ya nanti masa depan kita, aduh nanti bakal gagal ya gak ya, gimana ya kalau gagal. Itu kata-kata yang sering banget dikeluarin sama remaja-remaja sekarang, sama aku juga, mungkin sama Kanada juga, nggak tahu. Karena emang remaja-remaja sekarang ini kebanyakan overthinking. Nah, yang kebanyakan overthinkingnya yang dimana malah mikir kita tuh bakal gagal gak ya nanti, malah mikirnya tuh gimana nanti kalau gagal, bukan gimana nanti kalau berhasil. Nah gitu, jadi gimana sih cara biar kita tuh nggak mikir negatif terus gitu sama masa depan kita nanti, kayak gimana caranya biar ya udah jalan aja, jangan mikir negatif dulu. Itu gimana sih, ada nggak sih cara tersendirinya? Nih, coba Nggak ngalamin nih itu udah sampai kayak gini. udah sampai tahap ini. Nana dulu ngalamin kali ya. Ngalamin overthinking ya. Gimana tuh ngatasinnya? Ini salah satu orang yang overthinking banget. Iya. Itu overthinkingnya tuh aku kayak misalkan nanti kalau udah terima di sini atau aku udah terima sini aku gimana? Ya. Aku mikirnya tuh udah yang tadi kayak bilang kalau gagal tuh gimana? Kalau mau kesini lagi gimana orang tua? Iya betul. Aku balik lagi terus menurut aku ya kalau aku sukses tuh nggak bakal ada kalau nggak gitu. Ya. Betul. Pasti gagal baru sudah sukses. Ya. Awal tuh aku dulu memilih UI 2 kali. UI karena aku tahu kemampuan aku tuh nggak bisa UI. Iya. Karena bisa UI. Aku memilih tapi aku milih ada yang di Bandung. Aku tuh milih di Bandung gak banyak. Oh iya. Di Bandung akhirnya belajar sampai aku sejak ini. Jadi buat riset itu nggak ada yang tahu tuh dari itu. Iya. Ini kemarin takut tuh buat apa? Kemarin aku tuh kayak UI kan, aku kan UI kayak apa bisa nih di Bandung juga aku juga di Bandung juga tuh. Aku Bingung lah tuh. Aku tuh udah bingung. Terus akhirnya aku nyoba semua jalur, terima aku sempet sedih juga karena kan udah 12 terus udah lama juga teman-teman udah terima aku belum gitu. Aku nungguin dan pada akhirnya ya namanya di UI. Aku senang banget tuh bahasa terima kan dari rumah gampang gitu sih. Wah itu ya kalian tuh kalau mau nyoba tuh coba dulu aja. Yang penting tuh kalian nggak benar-benar tadi kalau coba aja dan misalkan kalau gagal kalian nggak lagi dari aku. Tapi setelah dapet nih masih overthinking nggak? Karena kan
sebenarnya aku salah dapet tuh overthinking aku tuh bukan kayak Nambah lagi ya, maksudnya udah lagi ya. Beda lagi nih, beda lagi. Pelan-pelan dong. overthinking gini juga kira bisa nggak lu pikiran Emang pasti ada, kalau udah overthinking ini terus udah nyampe overthinking beda lagi, ada lagi, nanti ada lagi gitu. overthinking lo aja tapi jangan sebanyak overthinking Iya. yang semua ya Iya. Thinkingnya yang buang aja. Overnya nggak mau. Iya, karena yang udah dijelasin sama Nanda tadi, padahal dia udah nggak yakin nih sama UI, tapi udah nyoba ketolak, dilimpahinnya ke UI lagi yang padahal awalnya tuh nggak yakin. Jadi intinya harus yakin dulu. yakin pede udah Jangan sampai salah jurusan juga. Oke, kalau dari Kak Bobi gimana nih? Iya. Imam tuh sama Kak Bobi tuh cerita sama saya ya di mobil. Nah itu tadi sebenarnya kalau secara teori ya teori sebenarnya sebagian besar kita tuh nggak hidup dalam mimpi. Iya. Ya namanya hidup dalam mimpi. Nah ternyata 60%, 60% lebih waktu kita tuh digunakan untuk dua hal. Yang ternyata dua hal ini nggak bermanfaat. Yang pertama masa lalu dan masa depan. Iya. Ternyata itu menyita waktu kita. Bisa kita bengong, kita berpikir tentang dua hal tadi, masa lalu dan masa depan. Nah, dua hal ini yang bikin kita khawatir ternyata, yang bikin kita cemas, yang bikin kita akhirnya tadi bilang thinking sih thinking, tapi ternyata over. Nah, over ini nggak boleh. Baik juga nggak boleh. Betul. Overprotective buat orang juga nggak boleh. Jadi kalau over semuanya nggak ada yang baik. Tapi kalau thinking ya penting gitu ya. Nah, ternyata orang lupa satu hal. Saat ini. Oh iya. Enggak. Nggak dipikirin. Iya. Padahal kenyataan itu saat ini. Betul. Nah, jadi kalau buat kalian yang bukan anak muda aja sih, orang tua juga sebenarnya banyak overthinking juga, ya khawatir anaknya nanti gini macam-macam ya. Nah, yang kita yang pertama adalah kita harus hidup beneran. Beneran itu tuh kapan? Masa lalu tuh kan? Masa ini kan ini sekarang. Yang Allah udah kasih sekarang ini. Gitu loh. Nah, kalau yang tadi itu ntar gimana itu ternyata itu bisikan setan. Itu setan pasti kayak gitunya. Dia ntar gimana. Coba kalau gini, nah itu setan seneng tuh kalimat itu tuh. Ya, Diarahin gitu. buat gitu sana Iya. Makanya di Al-Quran tuh bilang, janganlah engkau bunuh anakmu karena engkau takut tidak bisa makan. Ada di Al-Quran tuh. Nah, dan kalau tuh kan kejadiannya, dia racunin anaknya, dia bunuh diri juga. Karena dia takut nanti kiamat. Ya kan itu ya. Ya itu bukan lucu sebenarnya apa ya? Hal yang ya, tapi dia sudah merasa itu benar-benar ada. Nah itu disebut overthinking. Nah, kita lupa untuk hidup saat ini. Dan kehidupan itu adalah saat ini, gitu loh. Karena kita nggak tahu masa depan bakal kayak gimana. Karena orang itu masa lalu tuh kenangan, memori. Masa depan tuh misteri. Pleasing itu, nah ada namanya pleasure moment. Nanti di episode lain ya kita bicara lebih detail lagi, namanya ada happiness track. Iya betul. Nah, happiness track. Gimana sih cara kita mencapai kebahagiaan itu dia tracknya ada. Salah satu kuncinya hidup dengan hatinya. Gitu. Pokoknya intinya kita harus nggak perlu overthinking lah ya sama masa depan tuh nanti bakal gagal atau enggak, karena yang udah tadi kan Anda bilang gagal itu pasti, karena orang sukses itu nggak mungkin gak gagal. Oke, kita lanjut ya. Mengenai pendidikan dari Kak Nanda dan juga Kak Bobi, khususnya Kak Nanda ya yang udah jadi mahasiswa, itu punya nggak sih cara belajar yang efektif biar bisa meraih nilai yang tinggi? Itu ada nggak sih? Kalau nilai tinggi itu aku satu siswa yang di SMA. Jadi cara belajar aku tuh dulu boleh juga nggak itu di satu itu tuh aku tuh dipaksa buat kita tuh habis buat belajar. Kita tuh ngerjain tugas, ngerjain 3 tugas per hari.
aku tadi kasih, tapi cara aku ngatur waktu dari jalur aku itu aku taruh semacam jam-jam, aku tempel, aku jabarin apa aja yang aku mau kerjain, dan nanti kalau udah selesai itu aku checklist To-do list. dulu guys. Itu menurut aku tuh gimana tuh sangat sangat mending. Soalnya kok aku kerjaan satu tuh kalau udah cek lihat tuh merasa kayak ini satu nih aku udah seneng Kelar, udah kelar. aku ngerjain lagi gitu itu. Dan menurut aku tuh di situ aku seneng banget buat kerja itu. Walaupun itu sampai habis ya itu hasilnya terlalu Iya, emang harus mikir juga nih nanti, aduh kalau misal nggak dikerjain sekarang nanti di masa depan gimana gitu. Emang harus mikir. Ini tentu sekali ya, itu namanya yang ada aku ini journaling. Iya, journaling. Nah ini adalah salah satu alat juga ya buat teman semua nih kan sekalian, termasuk ke orang tua nih, ya, termasuk ke kamu juga nih ya, kerjaan gitu ya. Nah, ternyata journaling itu membuat nah tadi itu ya yang kayak tanya tentang overthinking, salah satu obatnya journaling. Iya, karena Tulis itu. Nah itu mengurangi lah sedikit ke overthinking kita dan menambah kepercayaan diri kayak sama bilang, wah gue udah seneng nih, satu aja saya udah selesaikan, saya udah ya. Nah, itu journaling namanya ini ya, melakukan hal itu ya. Iya, Banyak kok di internet model-modelnya ya, jadi bisa di iya download sih. ya. Karena journaling tuh menurut aku juga lumayan apa ya, berpengaruh sama kehidupan, karena kan Ya. ya pokoknya apapun yang mau dikerjain tuh jadi tertata. Jadi yang mau dikerjain apa dulu itu udah kelihatan gitu ya. Kalau nggak bahagia, Nah. bahagia. Iya Iya gitu ya. ya sebenarnya sama skala koordinat. Iya betul betul banget. Kalau skala koordinat kayak bisa buat skala waktu begitu kali kerja pertama. Pokoknya yang penting skala prioritas dari tugas-tugas kalian. Ya. Jadi jangan dapat nilai tinggi kan saya. Bukan ngeliat ini tuh kayaknya Enggak lah Iya itu sih, emang hadiah ya. hadiah. Ya, ada bisa. Karena semua usaha pasti ada hasilnya. ada Jadi jangan ngelihat nilai yang jelek dulu deh. Iya. Lihat nilai itu yang bagus gitu. Nah, nilai itu tergantung. iya tergantung dari usaha kitanya gimana. Kalau dari Kak Bobi ada nggak tuh tipsnya? Tapi buat sesama yang orang tua nih, sama orang tua buat Kalau dua ya. iya buat anaknya. Kalau di belajar tuh kalau bicara teknik menguasai materi itu banyak ya macamnya ya. Mungkin kayak terjemahkan keledai atau pengulangan yang terus menerus itu kan juga banyak cara ya. Tapi yang penting sebenarnya nggak gitu. Yang penting kayak yang tadi bilang tuh kita harus punya tujuan dulu. Alasan kita harus temukan sebanyak mungkin. Kalau bisa kamu bikin 100 deh alasan kenapa kamu rajin belajar gitu nanti. Iya betul. Nah, cari 100 tuh sampai kamu puas tuh keluar semua ya. Kenapa kamu tuh harus belajar kan gitu. Nah, alasan why-nya itu penting gitu. Karena kata Albert Einstein, orang cerdas itu 2 pertanyaan selalu dihadirkan tiap hari. Ya tuh enggak? Gimana tuh? Nah, why dan how. Iya. Albert Einstein selalu mengatakan 2 hal itu tiap hari. Kenapa sih? Gimana caranya? Oh iya. Jadi saat kamu menemukan why-nya, tahu caranya. Tapi di saat kamu menemukan why-nya, kenapa sih kamu harus belajar kan gitu. Baru setelah itu kamu menentukan gimana caranya biar belajar efektif gitu. Banyak lah di internet lah, di YouTube juga banyak cara mengingat rumus-rumus ini ya gitu loh. Terus pembahasan materi juga banyak. Tapi lihat 2 hal tadi, kamu harus tahu dulu. Cari sebanyak mungkin alasan sehingga alasan untuk kamu menentukan kenapa kamu harus belajar. Tapi kalau belum ketemu karena mama adalah karena gue pengen dipuji temen, nah itu alasan yang belum kuat ya. Iya belum. Tapi di saat kamu menciptakan sebuah alasan yang mulia, misalnya aku pengen pintar, jadi suatu saat aku bisa pintar misalnya, nilaiku bagus, karirku bagus, aku bisa bermanfaat buat keluarga, buat lingkungan, ini buat bangsa dan negara. Kan gitu. Makanya harus jelas gitu ya. Tentukan dulu why-nya gimana. Tapi baru kalau how itu banyak zaman sekarang. Sekarang tuh kita kelebihan informasi, kelebihan pengetahuan, tapi banyak orang tuh tahu kenapa gitu. Kenapa dia harus menemukan hal, kenapa dia harus mengerjakan hal itu. Nah itu penting gitu. Jadi karena nanti kenapa dia harus belajar ya.
Apa ya? Akhirnya. Iya, nah, misalnya Iya, akhirnya menemukan. bukan dan hal itu Mm-mm. itu salah satunya. Betul, betul. Lalu why? Banyak banget lah caranya gitu kan. Oke, lanjut. Biasanya anak muda zaman sekarang itu kan ada yang males belajar ya, kayak tadi Nanda udah bilang. Dan ini juga termasuk apa ya, pernah terjadi di aku juga. Biasanya tuh disebut sama burnout. Itu tuh kayak posisi dimana kita tuh tadinya bener-bener ambis banget kayak belajar, 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 tapi di suatu saat tuh kayak, aduh males gitu, aduh males. Dan burnout ini buat teman-teman yang lagi ngerasa burnout itu harus benar-benar segera diatasin gitu, karena menurut aku kalau udah sekali, udah sehari aja itu udah bisa berkelanjutan dan bisa bikin ya balik lagi masa depannya bisa berantakan juga. Nah, buat Kananda sama Kak Bobi, punya nggak sih cara gitunya untuk mengatasi si burnout ini tuh gimana? Karena bisa juga digunakan sama aku mungkin gitu. Tidak, nanti berangkat bukan. Ada beberapa. Oh enggak asal. Nah, Dulu kan Iya, rasanya dulu rasanya. rasanya gimana? rasa gue aja rasa gue itu aku merasa capek kalau misalnya itu buat kayak aku kalau itu capek banget. Mm-mm. Jadi capek itu kayak udah nanti kalau jadi gitu udah aja kamu capek nggak tahu Iya. hari capek gitu. Saya pada akhirnya aku di mobil hari itu aku konsultasi sama guru aku bilang sama sini ya. Nah aku pakai itu dia. Iya. Gimana tuh? Itu kan nggak jadi dia tuh belajar kita harus belajar itu ada satu di sendiri kata mereka itu kalian Oh, iya iya semua motivasi kita mau ngelatih dan itu cara aku ngatur waktu dia buat buat bisa saya buat aku belajar sama 5 menit aku siap sama 5 menit itu apa dari 3 menit nah aku lanjut lagi 10 menit oh, aku gitu setiap hari Oke. sebelum aku masuk kuliah Nah, ini tips yang luar biasa. iya, cuman kan di situ emang ada nih belajarnya 15 menit, Iya. terus nanti istirahatnya 5 menit. Nah, di 5 menit ini biasanya suka ada yang masuk. Suka ada yang kayak, aduh males banget nih lanjutin lagi, terus nanti jadinya tidur. Itu gimana tuh? Emang awal kan gitu ya saya nggak mau aku mau nulis tuh tapi aku nyadari sama tujuan aku di awal kenapa anak aku mau keluar dari dia mau keluar dari Oh iya, harus ada tujuannya. aku saya itu memang benar memang makan minum kayak aku bikin minuman misalnya itu sebentar itu pas lebih kan aku beli alarm jadi aku belajar lagi Oke. pas 15 menit Heeh. 15 menit itu 10 menitnya aku belajar Oke. itu kalian baca kalian habis itu misalkan kalian lagi misalkan kalian Jadi pokoknya harus dipaksa. Karena kalau ngalir doang nggak bisa sih. Seharian juga habis ya, Iya. dan HP ya. Iya, karena aku pun juga pernah ngerasain kayak gitu. Oh, gitu. Dan iya, ujungnya jadi kelewat. Jadi kayak, aduh kelewat nih. Terus nanti ujungnya nyesel juga. Aduh kemarin kenapa ya nggak belajar gitu. Karena penyesalan itu selalu di akhir deh. Dia gitu. Ya, kan tuh guys ya. kalau dia mah udah sekarang Iya. Iya. Benar. Oke, kalau dari Kak Bobi gimana? Kalau kamu gimana ya? Ya itu istilah sekarang ya. Kalau yang istilahnya stres atau apa gitu ya. Ya itu stres. Gimana kalau mungkin beda generasi ya. Iya, beda. Kalau ya kalau kalian sih bisa kalau lagi suntuk lagi apa ya ngobrol. Ngobrol tuh penting ya. Apalagi buat cewek loh. Cewek itu ternyata ada kebutuhan 20.000 kata harus keluar hari. Iya, karena Jadi kalau nggak kamu keluar, nggak keluar katanya burnout tuh mungkin salah satunya ya. iya. Kalau cowok mungkin enggak ya. Tapi satu hal sih yang penting ya kalau itu tadi kau bi sangat sangat apa ya pesan banget sih makanya tuh alasan lah ya alasan apa sih kenapa kamu sering belajar terus karena kan kamu peran kamu sekarang belajar Iya, pelajar. kalau orang tua nyari duit kan gitu. Iya, betul. Kalau istilah kamu nyangka ya itu berarti kamu mengkhianati lah orang tua yang sudah capek-capek ya enggak yang sudah korban banyak hal gitu pulang pagi apa banyak pagi pulang malam ya kalau kalian bayangin di tempat kerja juga bapak ibu kalian nggak hanya sekedar mengerjakan malah intimidasi itu ada konflik dia tuh banyak sekali gitu nah kita harus tahu dulu tuh kenapa kalian harus melakukan kerja keras gitu satu hal lagi yang harus tahu nih buat semangat nih bedanya orang pintar sama orang
yang kurang itu apa sih sebenarnya? Apakah kepala orang itu lebih gede? Enggak ya. Nggak ada. Rata-rata kok otak kita sama ya, sama. Tapi apa membedakan orang pintar sama orang yang kurang gitu misalnya? Ini dianggap orang pintar, dianggap kurang. Ternyata bukan karena kurang otaknya, Apa tuh? tapi karena koneksi yang ada di otaknya. Koneksi itu hadir karena tadi tuh Nanda banyak belajar, banyak pengalaman, terjadilah koneksi. Nah bahaya banget nggak kalau koneksi otak kamu yang nggak positif? Iya, bahaya sih. Bahaya banget kan? Bisa kemana-mana juga. Ada itu kemana? Koneksi otak kita itu kemana ya? Makin banyak koneksi, makin pintar seseorang. Nah pertanyaannya koneksinya karena apa? Koneksinya karena matematika itu luar biasa. Koneksinya karena banyak pengalaman religi itu luar biasa. Koneksinya karena puas melayani masyarakat itu luar biasa. Itu kalau koneksinya terhadap hal yang negatif, itu dampaknya panjang. Iya. Dan Kita harus hindari. dan ngatasinnya juga susah ya, karena itu udah dari otak kita sendiri. Jadi kalau misal udah menyangkut otak itu Ya. pasti udah susah ya, kalau udah ngalamin hal kayak gini terus nanti lupanya susah gitu. Nah, mungkin dia tadi itu dari orang yang gampang burnout tadi, mungkin koneksi di otaknya yang tidak seimbang gitu ya, antara kiri kanan, logik dan spiritualnya ada seimbang, sehingga gampang burnout gitu. Tapi di saat koneksinya baik, karena ada nih, contohnya gini dia, orang pintar itu kan, ya maaf ya, saintis itu kan, kamu bayangin coba kalau kamu lihat cara mereka kerja itu bete banget. Bete banget lah. Jurang. Iya. Terus ngejahit ulang. Kan di flow. Iya. Karena disuka aja. Iya, flow itu yang nggak bikin burnout. Burnout itu kalau stuck tadi lagi stuck gitu ya. Apa dia? Tapi di saat flow enggak. Nah, berarti tadi kerjaan hal yang mungkin bisa menghasilkan keluar tadi ya. Itu sudah mencoba. Karena burnout itu juga membuang-buang waktu. Iya. Tadi itu jurnalistik itu. Iya. Tools tuh ternyata ya. Harus Iya. yang harus bukan harus juga sih, mungkin remaja sekarang banyak cara misal bisa tuh tulisnya di HP, tapi kalau misalnya yang suka nulis ditulis ya kan, itu banyak banget caranya. Oke, kita lanjut. Biasanya kan kita tuh udah dari tadi nih bahasnya faktor penghambat ya. Nah, ada nggak sih faktor pendorongnya bagi remaja-remaja atau anak-anak tuh yang bisa bikin mereka tuh naik prestasinya tuh gimana sih? Faktor pendorongnya? Dua-duanya deh. Iya. Faktor pendorongnya. Untuk berprestasi. Iya, berprestasi. Gimana kanannya? Dorong gua itu sebenarnya ya sebelum berprestasi itu kan tadi itu gak ada yang dikatakan ya ada yang tadi. Nah itu salah satu prestasi juga yang bukan kalau masuk kita atau masuk ke sekolah yang berikutnya. Nah, tergantung dari minat bakat kalian itu ada dari minat dan bakat kalian. Jadi coba kalian kembali dan coba kalian asah lagi skill kalian di bidang itu. Dan bisa Allah nantinya kan seperti ini. Iya. Nah, kalau dari kamu gimana? Jadi nih orang tua yang ngomong tapi nasihat ya. Iya, nasihat. Nasihat diterima alhamdulillah. Iya, itu tadi ya kita kan ya di awal ya paradigma itu penting gitu. Teman-teman tuh harus punya paradigma yang benar tentang kehidupan. Itu harus dicari deh sebanyak mungkin. Kenapa sih? Kenapa kamu hidup? Makanya enggak? Iya. Jarang. Tapi pernah. Iya, tapi jarang. Kamu dari mana? Kamu lagi ada di mana dan kamu akan kemana? Itu dulu kamu harus terjemahkan dulu. Ya, kita tuh dari mana sih sebenarnya? Kita lagi ada di mana? Iya. Kita mau kemana? Kalau kamu clear, roadmapnya jelas tuh. Iya. Ya. Kamu tahu dari mana? Kamu. Nanti lah suatu saat kita bahas lagi ya. Nah, jadi paradigma itu penting kita miliki gitu ya. Karena kalau kita sudah punya paradigma yang baik, kehidupan kita akan mengalir dengan cara pandang kita. Nah, cara pandang ini yang menyebabkan kita bisa melakukan banyak hal dengan kerja keras pun kita akan capai. Tapi bisa kita nggak punya cara pandang yang benar dengan kehidupan, itu tadi distraksinya banyak banget ya, temen lah ikutan gitu ya, temannya nggak sholat ikutan nggak sholat ya. Lagi
temannya suka begadang ikutan begadang gitu ya, itu faktor distract. Tapi di saat orang punya cara pandang yang benar nih tentang kehidupan, oh akan dulu Iya, dia nggak kamu bakal belajar mana dulu kan gitu ya. dia nggak bakal ke Iya, bawah. nggak bakal ke bawah. Nah itu pentingnya kita belajar banyak hal. Ya kalau kayak Kairan, Anda sudah satu nih belajar tentang filosofi hidup kayak gimana, gitu ya. Betul. Karena fase-fase kalian ini fase yang sudah kan orang tuh bebasin ya. Dari sisi kebebasan, orang tua, prakteknya udah nggak terlalu kayak waktu SMA lah misalnya. Nah itu harus punya kompas yang jelas tuh. Mana yang kita bisa lakukan, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang bahaya, mana yang kira-kira masih bisa ditoleransi lah gitu. Bisa kayak nongkrong misalnya. Kalau nongkrongnya di warkop sih masih aman mau. Tapi kalau nongkrongnya udah di Mares ya, gitu ya. Jangan sampai salah jalan juga. Ada juga. Nah, penting tuh di saat itu sudah ada. Ya, sebenarnya sih, kamu melakukan banyak hal sih, oke-oke aja. Prestasi itu Banyak. banget. Kan di why-nya dulu. Iya. How-nya mah banyak cara. Ya kan ya? Pokoknya prestasi tuh banyak intinya. Jadi Di jangan why-nya dulu ketemukan. jangan di situ aja gitu loh. Terus jangan ikut-ikutan teman juga Ya. pertama. Karena kayak kalau misalnya kita ikutan teman terus ternyata temannya bisa, terus kitanya nggak bisa, kan nanti jadinya kita yang rugi. Iya, Benar. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin dari Kamu bisa makan Anda untuk teman-teman semuanya tentang strategi buat mencapai mimpi gitu. Ada nggak sih dua patah kata lah? Oke. Mulai dari siapa dulu? Kayak aku tadi dari yang bilang dari kamu bilang benar. Jadi keputusan itu tuh pada baca buku tuh ada judulnya apa ya di aku baru aku bilang ya aku sama sekarang tuh sukses tuh sebenarnya kita berasal dari mana, terus kita dari keluarga kayak kita kita kayak gimana. Nah itu sangat penting bagi kita juga, dan lingkungan dan apapun yang kita kerja itu sangat penting. Makanya dari kalian tuh nggak usah pikir banyak-banyak, kalau mau ngelakuin aja cobain aja gitu kan. Betul banget. Luar biasa. Ada yang bukunya biasa ya. Oke, ya kalau dari kamu sih pesannya itu tadi ya, sesuai dengan dari awal pembicaraan kita kan. Itu tadi, cari deh alasan yang banyak kenapa kita harus sukses. Gitu loh. Nah, di saat kamu menemukan alasan yang kuat, pegang alasan itu, baru kamu bisa menentukan gimana sih cara mencapainya. Gitu. Nah, terus banyak melakukan banyak hal ya. Jadilah pengalaman sebanyak mungkin. Banyak mencoba hal-hal yang beragam, jangan gitu terus gitu. Kita ngerasa nih, kayaknya aku gamers nih. Tapi handphone-nya cuma Vivo. Mana ya. Kalau handphone-nya apa tuh ya Razer, aduh mau boleh lah kartu gamer gitu ya. Nah, itu banyak hal kita harus lakukan. Tapi kalau bisa berantem, apalagi ada yang masih SD. Iya, tapi dia coba deh kita ngomongnya alas ini dong, gitu ya. Atau aku ikut komunitas ini, nah ya, benar ya. Iya. Komunitas ikutin ini, ya nggak mulai lah sama akademi ya. Iya, boleh. Nanti gak mau di akademi banyak kan Iya. kita lakukan bareng-bareng Betul. kita eksplorasi nih bakat dan minat teman-teman semua. Mudah-mudahan dengan 1, 2, 3 proyek, 5, 6 kegiatan sampai ratusan bahkan puluhan, salah satunya menemukan. Gitu. Kalau sudah menemukan, baik kalau deh. Nah itu kita sudah bisa happy. Kalau kita sudah happy, apa yang kita kerjakan akan flow. Tuh. Jadi kita tuh harus berani mencoba juga tentunya. Jangan sampai banyak hambatan yang datangnya tuh dari diri kita sendiri. Nah, itu paling penting. Tuh, itu paling penting. Misalkan ibu dulu lah. Iya, betul. Cukup? Cukup ya. Oke, tanpa kita sangka-sangka kita udah banyak banget berbincang tentang pendidikan tentunya. Jadi pada kesimpulannya atau pada intinya buat teman-teman semua, cara-cara untuk kita meningkatkan minat dan bakat itu banyak banget. Tergantung dari gimana kita eksplorasinya, tergantung gimana cara kita ngelakuinnya kayak gimana. Terus juga jangan lupa buat lingkungan itu pasti penting banget. Jadi iya betul. Jadi jangan sampai kita tuh bingung sendiri buat menentukan masa depan kita tuh mau kayak gimana, karena masa depan itu kan tentu ada di tangan kita sendiri. So kalau misal bukan dari kalian sendiri yang mulai, siapa lagi, kan? Karena ada pepatah dari Eleanor
Roosevelt, itu masa depan adalah milik mereka uh, yang akan uh, bikin keindahan di masa depannya mereka. Oke. Sekian podcast dari LA Talk, inspirasi muda-mudi pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton dan juga bermanfaat bagi semua orang tua yang mungkin menonton dan bisa menjadikan ini sebagai motivasi untuk mengajarkan anak-anak Bapak Ibu sekalian. Oke, stay safe and stay healthy. See you teman-teman semua.